Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas teori kuantum, materi semester 6 kelas 12 program IPA bersama Pranata Fisika. Indikator pencapaian kompetensi. Setelah mengikuti KPM ini, menyimak video ini diharapkan kalian bisa yang pertama mendeskripsikan fenomena radiasi benda hitam. Yang kedua, mendeskripsikan hipotesa Planck tentang kuantum cahaya. Yang ketiga, mendeskripsikan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Yang keempat, memahami penerapan gejala kuantum dan yang mencakup radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari, dan mendiskusikan paparan dari berbagai sumber tentang penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya itu adalah indikator pencapaian kompetensi untuk KD 4, keterampilan menyajikan atau membuat laporan hasil diskusi tentang penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Warna benda. Warna benda itu adalah warna cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Untuk benda merah, maka akan memantulkan cahaya merah, sedang warna cahaya lain diserap. Jadi kalau ada benda berwarna merah, maka dia memantulkan warna merah dan menyerap warna yang selain merah. Ya, kalau ada benda berwarna merah, kita bawa ke dalam ruangan bercahaya biru, maka benda tersebut menjadi berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena tidak ada cahaya merah yang dapat dipantulkan, karena nggak ada cahaya merah yang datang. Semua cahaya selain merah akan diserapnya, sehingga benda berwarna merah ketika tidak ada cahaya berwarna merah, warnanya menjadi hitam. Untuk benda hitam sempurna adalah benda yang menyerap hampir semua warna cahaya yang mengenainya. Dan yang putih itu adalah benda yang memantulkan hampir semua warna cahaya yang mengenainya. Jadi benda putih itu memantulkan semua warna cahaya, kalau hitam menyerap semua warna cahaya. Sehingga benda yang hitam cepat panas karena menyerap energi cahaya lebih banyak dibandingkan dengan yang putih. Contoh, benda yang mendekati benda hitam sempurna adalah lubang kecil pada suatu kotak. Ini ada kotak. Ya. Semua cahaya yang masuk, tidak ada yang dipantulkan lagi. Masuk, diserap oleh dinding, kemudian sebagian diserap, sebagian dipantulkan. Sebagian diserap, sebagian dipantulkan, sehingga tidak ada satupun cahaya yang keluar. Semuanya terserap. Ini benda hitam sempurna. Hukum Stephen Boltzmann. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Stephen dan Boltzmann, diperoleh kesimpulan setiap benda yang suhunya di atas 0 Kelvin memancarkan energi radiasi dengan intensitas radiasi yang besarnya tergantung dari warna permukaan benda, luas permukaan benda, dan suhu mutlaknya. Dan dinyatakan I sama dengan P per A. Daya persatuan luas, itu intensitas. Sama dengan E to T pangkat 4. Jadi sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Ini intensitasnya. Oke. E koefisien emisivitas untuk benda hitam sempurna, E-nya 1. To, tetapan Stephen Boltzmann besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi per Kelvin pangkat 4. T suhu mutlak. Ya. Contoh soal.
tentukan daya radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda yang memiliki luas 400 cm persegi yang suhunya 127 Celcius. Jika diketahui emisivitas benda adalah setengah. Ya, penyelesaian diketahui A, T, E, dan TO. Ditanyakan I. Maaf, ini bukan I tapi P. Ya. P sama dengan I kali A. Jadi ini nanti dibetulkan. Sesuai dengan daya radiasi. P. P sama dengan I kali A. Karena tadi I P per A, maka P sama dengan I kali A. I-nya E, TO, T pangkat 4 kali A. Dan dimasukkan E-nya setengah, TO-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian T-nya 400 pangkat 4 kali 4 kali 10 pangkat min 2. Kalau dihitung, coba nanti dihitung kalian 29,0304 watt. Oke. Hukum pergeseran Wien. Jika sebuah benda hitam dipanaskan, maka benda itu suhunya akan naik. Dan warnanya akan berubah dari merah tua bergeser ke arah sinar putih. Kalau ini dipanaskan terus akan bergeser menjadi biru. Pergeseran warna benda tersebut menunjukkan bahwa pancaran energi radiasi semakin tinggi suhunya akan semakin besar frekuensinya. Jadi dari merah kemudian ke putih kemudian ke biru. Maka atau semakin kecil panjang gelombangnya. Jadi kalau makin tinggi suhunya, kalau tidak dari frekuensi akan bergeser ke arah yang frekuensinya besar, atau kalau lihat dari panjang gelombangnya akan bergeser ke panjang gelombangnya yang semakin kecil. Dan semakin lengkap, tadi putih. Kalau putih berarti semua warna cahaya ada di situ. Mulai dari merah sampai biru, semakin lengkap. Seorang fisikawan dari Jerman berhasil menemukan suatu hubungan empiris sederhana bahwa radiasi benda hitam selalu terdapat panjang gelombang yang membawa energi paling besar dengan intensitas maksimum. Dan panjang gelombang yang membawa intensitas paling besar atau maksimum selalu bergeser terus ke arah yang panjang gelombangnya kecil ketika suhu benda itu bertambah. Pernyataan ini dikenal dengan hukum pergeseran Wien yang dirumuskan lambda Mach kali T sama dengan C. Dengan lambda Mach adalah panjang gelombang yang membawa energi pancar maksimum, T suhu mutlak benda, dan C tetapan atau konstansa Wien. Besarnya 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Oke. Grafik hubungan intensitas dengan panjang gelombang untuk berbagai suhu. T1, T2, T3. Yang paling rendah suhunya T1. Itu yang dominan itu pada lambda Mach 1. Kalau suhunya naik ke T2, lambda panjang gelombang pembawa energi pancar maksimum bergeser ke yang pendek, lambda Mach 2. Suhunya dinaikkan menjadi T3, maka akan bergeser ke yang lebih pendek lagi, lambda Mach 3. Jadi makin tinggi suhunya, maka intensitas maksimum pembawa akan bergeser ke yang panjang gelombangnya pendek. Oke. Contoh soal. Suatu permukaan benda suhunya 483 Kelvin. Jika tetapan Wien 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, tentukan panjang gelombang pembawa energi pancar dengan intensitas maksimum. Diketahui T, ditanyakan lambda. Dijawab lambda sama dengan C per T. Ya, 2,898 kali 10 pangkat min 3 dibagi 483. Ketemunya 6 kali 10 pangkat min 6 meter. Oke. Teori klasik dan teori kuantum.
Beberapa teori yang mencoba untuk menjelaskan tentang radiasi benda hitam, yaitu teori yang dikemukakan oleh Wien dan teori oleh Rayleigh serta James Jeans pada akhir abad 19 yang menerangkan radiasi benda hitam dengan menggunakan teori gelombang klasik. Tuh, yang pertama bahwa energi radiasi benda hitam diperoleh dari energi getaran atom yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi atomnya bergetar menghasilkan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, energi yang dipancarkan bersifat kontinu, terus-menerus. Ya, sembarang ada semua. Nah, teori yang dikemukakan Witt cocok untuk menjelaskan radiasi benda hitam daerah panjang gelombang yang pendek. Tetapi tidak cocok untuk panjang gelombang yang panjang. Nah, sebaliknya teori Rayleigh dan Jeans yang dikenal dengan prinsip ekuipartisi yang menyatakan dengan intensitas radiasi sebanding 1/4 lambda pangkat 4 dan secara matematis dinyatakan P lambda T 8 pi kT per lambda pangkat 4. Ya. Teori ini dapat menjelaskan radiasi benda hitam pada panjang gelombang yang panjang, tetapi gagal untuk menjelaskan panjang gelombang yang pendek. Di mana ketika lambdanya mendekati 0, ini lambdanya mendekati 0, maka akan menghasilkan energi yang tak berhingga. Nah, ini akan menimbulkan bencana ultraviolet. Dan ini kenyataannya tidak ada. Maka teori Rayleigh dan Jeans ini tidak bisa menjelaskan radiasi benda hitam untuk daerah panjang gelombang yang pendek. Hipotesa Max Planck, hipotesa Planck. Ini ada tingkat-tingkat energi. Tingkat energi N5, 4, 3, 2, 1. Ya. Elektron itu dapat berpindah dari 5 ke 4, 5 ke 3, 5 ke 2, 5 ke 1 dengan memancarkan energi radiasi sebesar HF. Ya, atau dia akan menyerap energi untuk pindah dari kulit nomor 5 dari tingkat energi ke-5 ke 4, 5 ke 3, 5 ke 2, 5 ke 1 dan sebagainya. Ya. Nah, menurut Max Planck, bahwa energi radiasi benda hitam yang dipancarkan tidak secara kontinu, tetapi secara diskontinu, yaitu pancaran energi radiasi benda hitam dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuanta, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan foton, HF. Oke. Selanjutnya Max Planck mengemukakan rumus empirisnya untuk mendukung pendapatnya dengan mengemukakan asumsi yang menyatakan bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran atom-atom benda hitam berbentuk diskrit, diskontinu, yaitu berupa paket-paket energi yang besarnya E sama dengan HF. Yang dengan N adalah bilangan kuantum. Dan F frekuensi. Ya, nanti ada NHF ya. Karena energinya diskrit, maka energinya terkuantitasi, terpaket, tertentu. Molekul-molekul atom akan memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk paket-paket energi diskrit yang disebut kuantum atau foton. Setiap foton memiliki energi sebesar HF. Jika suatu atom menyerap satu foton, energinya akan bertambah sebesar HF dan sebaliknya. Memancarkan foton energinya akan berkurang sebesar HF. Nah, kemudian Albert Einstein memperluasnya menjadi lebih luas dengan menggunakan teori kuantum bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut foton. Contoh soal. Oke, hitung energi foton. Oke. Ya, dijawab E sama dengan HF ketemunya ini. Oke.
Demikian untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.